Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal membahas video yang udah viral di media sosial ya. Contohnya video kekerasan seperti ini sih, kasus bullying yang terjadi, korbannya itu bocah yang berumur belasan tahun sih. Dan pelakunya ini sudah berusia 26 tahun ke atas. Pelaku ini berjumlah 8 orang ya guys. Oke, jadi aku bakalan kasih tahu kalian sih artikel penyebab bullying tersebut ya, dampak untuk si korbannya tadi. Oke, aku bakal membacain artikelnya ini. Penyebab bullying dari sisi korban. Penyebab bullying dapat datang dari faktor korban maupun pelaku. Jika melihat dari sisi korban, berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menyebabkan anak menjadi korban. Yang pertama itu guys, penampilan fisik ya. Ini sih faktornya itu penampilan fisik yang pertamanya. Penyebab bullying pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Jadi penampilan fisik seseorang itu bisa mengundang bulian ya, atau yang pelakunya itu berusaha membuli karena perbedaan penampilan, berat badan, usia, ataupun faktor-faktor lainnya guys. Ya, jadi ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lainnya, para bully dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Oke, penampilan fisik berbeda dapat meliputi kelebihan atau kekurangan. Berat badan yang tadi saya bilang guys, menggunakan kacamata mungkin ya, yang terlihat cupu gitu, menggunakan behel, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya. So jadi ini perbedaan ya, suatu perbedaan yang harusnya kita hargai gitu, bukan sebaliknya yang harus kita cemooh, kita hina, ataupun kita bully. Oke, yang kedua, ras. Perbedaan ras juga seringkali menyebabkan seorang anak terkena bully gitu. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang anak yang rasanya berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Beberapa survei dan penelitian juga telah menunjukkan bahwa bullying akibat ras yang terjadi memang cukup sering terjadi. Yang ketiga itu guys, ada orientasi seksual. Orientasi seksual seorang berbeda-beda, dan umumnya seorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja tersebut. Bahkan di beberapa negara pun guys, yang sudah tidak asing lagi dengan isu LGBT. Seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian, gay, dan transgender seringkali mendapatkan perilaku bullying ya. Jadi yang isu LGBT seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian ini guys, sebelumnya pernah aku bahas itu tentang prank sampah itu ya guys, yang dilakukan oleh pelakunya Ferdian Paleka, dan si korbannya tuh, maaf cakapnya, banci ya. Korbannya tuh prank sampah itu banci guys. Oke, yang keempat nih aku bakal bahas lagi sampai tuntas. Terlihat lemah. Penyebab bullying adalah ketika seorang anak dianggap lemah dan terlihat tidak suka melawan gitu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bullying melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Jadi ini yang poin keempat ini guys. Jadi ini bisa kita gambarkan dengan si korban berinisial RZ ini ya guys, yang terjadi di Sulawesi Selatan. Korban bullying itu seorang bocah yang lemah gitu, berat badannya, fisiknya. Jadi makanya dia tuh menjadi korban bullying ya. Oke, yang 5, terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman, juga menjadi salah satu penyebab korban bullying. Oke, jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian video kekerasan ini ya guys. Untuk itu kalian jangan meniru video ini, kita cukup ambil hikmahnya dan stop bullying untuk masa yang akan mendatang. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya guys. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Dan bukan berarti aku membagikan video ini semata-mata untuk menjadikan konten ya gitu, mencari keuntungan. Tapi ini sebagai apa aja sih buat teman-teman, agar kasus pembulian ini tidak bakalan terjadi lagi untuk masa mendatang. Oke, jadi kita bakalan tonton video ini sampai selesai ya guys. Kasihan gitu loh, dia bantu ibunya mencari uang gitu dengan berjualan jalan kote. Kalian bisa lihat guys, miris gitu ya. Kenapa harus bocah yang dibully gitu? Emang dia nggak berani sama yang lebih dewasa, yang di atas dia gitu ya? Kan kasihan gitu. Kalian bisa lihat guys, berat badannya itu. Nggak harus dong kita
menjatuhkan harga diri seseorang untuk mencari kesenangan pribadi gitu ya. Jadi sebaiknya kalian jangan, kita ambil hikmahnya aja dari video ini. Oh, didorong gitu ya sampai tersungkur. Gimana gitu hatinya ya, kan kasihan gitu bocah. Aku sampai merinding ini guys, serius, aku nggak bohong. Oke, jadi aku bakalan membaca artikel lagi guys, penyebab pelaku ini membuli seorang korbannya ya guys. Yang pertama tadi aku sudah menyebutkan penyebab korban dibully, dan sekarang aku mencari artikel penyebab pelaku membuli si korban tadi guys. Kita harus tahu sebab dan penyebabnya itu apa ya gitu ya. Oke, jadi aku bakal masuk ke artikel lagi guys. Penyebab bullying dari sisi pelakunya ini. Yang pertama itu masalah pribadi. Salah satu pemicu seorang menjadi bully adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Yang kedua, mungkin dia pernah menjadi korban bullying ya. Tapi yang mereka tuh nggak harus balik membuli gitu ya. Harusnya mengambil sisi baiknya aja gitu. Pembelajaran aja sih dari hal-hal yang dulu mungkin pernah jadi pemicu dia untuk menjadi seorang pembuli ya. Dan yang ketiga guys, rasa iri pada korban. Apa gitu yang diirikan dari si adik RJ tadi ya. Dia seorang penjual gorengan gitu loh. Dia berusaha menghidupin keluarganya dengan cara membantu ibunya menjual jalan kote. Aku sangat salut guys, bocah belasan tahun mau menolong ibunya gitu, berjualan naik sepeda. Kalian bayangkan gitu. Harusnya kalian tuh membantu dengan cara ya kalian bisa membelinya, atau kalian bisa memberikan uang jajan gitu ya. Nggak harus banyak sih, 5.000 10.000 bocah tuh udah seneng banget gitu. Dan yang keempat nih, kurangnya pemahaman. Mungkin ini tua-tua goblok gitu ya, udah tua umur 26 tahun tapi masih sedikit pemahamannya gitu. Kurangnya pemahaman dan empati, rasa empati tuh ya, juga dapat menimbulkan perilaku bullying ketika seorang anak melihat anak lainnya berbeda dengan hal seperti ras, agama, dan orientasi seksual. Karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah gitu. Menurut aku guys, perbedaan itu hal yang wajar gitu ya. Karena untuk mengenali seseorang itu kita dengan perbedaan, bukan dengan kemiripan ya. Dan yang kelima, mencari perhatian gitu, mengundang perhatian. Apa sih untungnya gitu kalian membuat kekerasan terus kalian mencari perhatian gitu untuk orang-orang tuh merhatikan kalian, tapi itu dengan hal yang salah gitu. Dan yang keenam, kesulitan mengendalikan emosi. Ini ketika seorang merasa marah dan frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan gitu. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Dan yang ketujuh guys, berasal dari keluarga yang disfungsional. Tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi pelaku bullying. Namun hal ini kerap terjadi. Yang kedelapan, rasa bahwa bullying menguntungkan gitu. Menguntungkan dari mananya gitu guys? Kalian berpikirlah gitu. Orang yang udah kalian rugikan. Oke guys, sekian video dari aku ya. Semoga bullying ini nggak bakalan terjadi lagi di masa mendatang. Dan aku sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah bertindak sebaik mungkin dan menangkap pelakunya guys. Jadi pidana karena pelaku itu seberat-beratnya, agar mereka tuh tidak melakukan hal yang sama lagi dan tidak akan terulang lagi guys. Oke, jadi jika channel YouTube Pak Boy ini bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman bisa like, komen, dan share video ini agar semua orang tahu gitu ya.